Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kami ingin melaporkan hasil kuliah kerja nyata tematik KKN Berbudaya Akademik Islami periode ke-19 tahun 2025 di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan dengan judul atau tema penerapan perilaku dan kesadaran masyarakat kepada lingkungan. Nama kami yaitu Ahmad Sohib dengan NIM 31502300136. Dosen pembimbing lapangan beliau Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD. Ini adalah halaman pengesahan yang mana pada kegiatan KKN yang dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, kami beranggotaan 12 anggota. Ini adalah daftar isi. Yang selanjutnya ini adalah halaman kata pengantar. Pada halaman ini kami mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah serta taufiknya yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan kuliah kerja nyata KKN Unisula tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya sholawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah umat Islam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui laporan ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama beliau DPL KKN Unisula tahun 2025, Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD, yang telah memberikan bimbingan pembekalan sebelum kami melaksanakan pelaksanaan KKN di Desa Kemiri. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Khairullah SPDI MPD yang telah memberikan sarana dan arahannya dalam menjalankan program KKN ini. Yang ketiga, kepada Bapak Kepala Desa Kemiri, beliau Bapak Sukirman beserta seluruh jajaran pemerintahan Desa Kemiri dan juga masyarakat Desa Kemiri yang telah menerima kami dengan baik dalam menjalankan pelaksanaan KKN di Desa Kemiri, dan juga warga Desa Kemiri yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk pengabdian masyarakat di Desa Kemiri. Yang terakhir, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KKN Unisula tahun 2025 atas kekompakan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan KKN selama 1 bulan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan latar belakang, yang mana kuliah kerja nyata KKN merupakan sarana yang memungkinkan mahasiswa menerapkan teorinya ke dalam kerja nyata masyarakat. KKN juga merupakan pengalaman konkret yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan bantuan program pengabdian masyarakat ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan disiplin ilmu yang masih pada tataran teori, seperti pengabdian dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Selain penelitian yang bertujuan untuk lebih mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, KKN juga memiliki keterampilan mengatasi dan memecahkan masalah di masyarakat untuk mempelajari bagaimana membangun hubungan manusia yang terintegrasi dalam masyarakat. Tujuan utama yang akan dicapai nanti setelah lulus kuliah. Dalam kegiatan KKN, tentu saja ada yang namanya tujuan. KKN yaitu bertujuan memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Secara khusus, KKN mempunyai 3 tujuan pokok yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, dan lembaga. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat. Yang kedua, mampu merancang program KKN dalam bentuk kegiatan kelompok maupun individu. Yang ketiga, mampu menerapkan program KKN dalam bentuk kegiatan kelompok dan juga maupun individu. Yang keempat, mampu menghasilkan produk-produk KKN. Teknik pengumpulan data pada kegiatan KKN. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu bernama dengan cara observasi. Yang kedua dengan cara dokumentasi. Yang ketiga dengan cara wawancara atau interview. Bab kedua yaitu tentang gambaran umum Desa Kemiri. Yang pertama yaitu sejarah terjadinya Desa Kemiri. Desa Kemiri, Kecamatan Bubuk, Kabupaten Grobogan, didirikan oleh beliau Kiai Abdurrahman beserta keluarganya. Beliau Kiai Abdurrahman yaitu berasal dari Pedukuhan Gogodalem Salatiga yang sekarang ikut Kabupaten Semarang. Kiai Abdurrahman, beliau adalah seorang kiai dari Pedukuhan Gogodalem yang sekarang menjadi Kecamatan Gogodalem Kabupaten Semarang. Beliau mempunyai seorang putri bernama Munzinah yang dinikahkan dengan santrinya sendiri yang bernama Kiai Sulaiman. Karena Munzinah sangat cantik sehingga ada dan banyak pejabat keraton Surakarta yang berkehendak merebut dan menikahi Munzinah. Tentu saja Kiai Abdurrahman menentang keinginan pejabat keraton tersebut. Maka diajaklah keluarganya pergi meninggalkan Pedukuhan Gogodalem dan perjalanannya menuju ke arah utara sehingga sampailah beliau Kiai Abdurrahman beserta keluarga sampai di Desa Bubuk yang saat ini menjadi Desa Kemiri. Terus untuk sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Kemiri yaitu kelurahan kepala desa berjumlahan 1, perangkat desa 1, rukun warga atau RW berjumlah 4, rukun tetangga atau RT berjumlah 22.
Untuk sarana pendidikan yang ada di Desa Kemiri itu ada PAUD, TK, RA, SD, MI, TPI, dan juga Madin. Untuk sarana ibadah keagamaan warga di Desa Kemiri itu ada sebuah masjid, 2, dan juga musola yang berjumlah 6. Untuk bab 3 yaitu terkait tentang program kerja. Rencana kegiatan KKN, yang pertama yaitu rencana kegiatan KKN. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kemudian dalam bentuk rencana kegiatan atau program yang mana program tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun program yang kami rencanakan selama kegiatan KKN lebih berkonsisten pada aspek pendidikan, keagamaan, serta aspek sosial. Di antaranya yang pertama, itu melakukan pendampingan di Madin Al-Karomah, di Madin Al-Mukaromah. Yang kedua, melakukan pendampingan di TPI Ma'arifuna. Yang ketiga, melakukan pendampingan ke TPI Al-Fuaza. Yang keempat, melakukan bimbalisasi. Yang kelima, melakukan bakti sosial. Yang keenam, yaitu melakukan sosialisasi atau pengajian. Tempat pelaksanaan KKN. Kuliah kerja nyata atau KKN yang kami lakukan yaitu kami laksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Desa tersebut kami pilih sebagai lokasi KKN berdasarkan pertimbangan potensi sosial, pendidikan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan di bidang pendidikan, keagamaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Letak desa yang relatif mudah dijangkau, serta kondisi lingkungan yang aman dan kondusif sangat mendukung untuk kami melaksanakan program KKN. Akses menuju ke lokasi dapat ditempuh melalui jalur darat dan kondisi jalan yang cukup baik sehingga memudahkan mobilitas mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selanjutnya, rencana kegiatan penyelenggaraan KKN. Segala sesuatu tentunya dibutuhkan suatu perencanaan sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kekurangan. Berhasil tidaknya sesuatu kegiatan tergantung pada kesiapan pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Bab keempat yaitu terkait tentang pelaksanaan program. Pelaksanaan program kuliah kerja nyata KKN yang dilaksanakan selama 1 bulan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Program KKN difokuskan pada bidang pendidikan keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seluruh program dirancang berdasarkan hasil observasi awal, koordinasi dengan perangkat desa, serta mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial masyarakat. Adapun pelaksanaan program KKN selama 1 bulan di Desa Kemiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melaksanakan pendampingan di Madin, di Madrasah Diniyah atau Madin. Pendampingan di Madrasah Diniyah Al-Karomah merupakan program KKN yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran pendidikan keagamaan bagi siswa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk
kontribusi mahasiswa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Islam non-formal di masyarakat. Pendampingan dilakukan dengan membantu guru madin dalam menyiapkan materi pembelajaran seperti pelajaran fikih, akidah, akhlak, tajwid, serta baca tulis Al-Quran. Mahasiswa berperan sebagai pendamping yang membantu menjelaskan materi, membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran lebih kondusif dan juga ceria. Kegiatan pelaksanaan pendampingan di Madinah Al-Mukarramah ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Yang seterusnya yaitu pendampingan di tempat pendidikan Al-Quran atau TPI. Dalam pendampingan di taman pendidikan Al-Quran, TPI seperti Al-Ma'rifuna dan juga Al-Fu'aza merupakan kegiatan KKN yang difokuskan pada peningkatan kemampuan siswa untuk membaca Iqra Al-Quran dan juga fasolatan disertai dengan doa-doa harian bagi anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Mahasiswa mendampingi siswa TPI dalam membaca Iqra Al-Quran, fasolatan, dan juga doa-doa harian sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi pembelajaran bertahap, pengulangan bacaan, serta pemberian motivasi agar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Untuk pendampingan di TPI Ma'arifuna serta TPI Al-Fu'aza ini sama dengan yang dilakukan pendampingan di Madin, yaitu dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Ini adalah beberapa hambatan dan solusi yang dilakukan selama pendampingan di TPI Ma'rifuna maupun Al-Fu'aza. Hambatan yang dihadapi adalah rendahnya konsentrasi anak, banyaknya anak yang suka bergurau, lari-larian, serta perbedaan kemampuan membaca Al-Quran. Beberapa siswa masih berada pada tahap Iqra, bahkan masih banyak yang belum bisa membaca. Sementara siswa lain sudah ada beberapa yang bisa membaca Al-Quran. Untuk solusinya, kami membagi siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan menerapkan metode pembelajaran sambil bermain, bercerita-cerita yang menarik agar anak-anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Pendekatan yang sabar dan persuasif juga diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan bimbingan belajar atau bimbel. Dalam kegiatan bimbingan belajar bimbel bertujuan untuk membantu anak-anak dalam memahami materi pelajaran sekolah formal maupun non-formal, serta meningkatkan motivasi belajar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan Desa Kemiri. Untuk bimbel itu sendiri tidak difokuskan pada mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama Islam, melainkan di semua mata pelajaran. Mahasiswa memberikan pendampingan belajar dengan metode yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, serta menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif
dan juga menyenangkan. Untuk kegiatan bimbel ini sendiri, kami laksanakan selama 2 kali dalam seminggu di posko KKN, di tempat yang mana kita jadikan posko. Melalui kegiatan ini, anak-anak menunjukkan peningkatan pemahaman materi serta lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang seterusnya yaitu kami melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial merupakan program KKN yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan juga masyarakat. Untuk bakti sosial dilaksanakan dalam bentuk kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, fasilitas umum, dan juga tempat-tempat ibadah seperti musola, masjid. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat Desa Kemiri sebagai wujud semangat gotong royong. Pelaksanaan bakti sosial dilakukan 1 kali dalam seminggu selama masa KKN. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa lingkungan yang lebih bersih dan terciptanya kebersamaan antara mahasiswa dengan masyarakat. Yang seterusnya yaitu kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan pengajian. Kegiatan sosialisasi dan juga pengajian merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Pengajian dilaksanakan sebagai sarana pembinaan spiritual dan peningkatan pemahaman keagamaan. Mahasiswa berpartisipasi dalam pelaksanaan pengajian bersama masyarakat, baik sebagai peserta maupun membantu dalam mempersiapkan kegiatan. Materi pengajian disampaikan oleh tokoh agama setempat dengan tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga ikut serta dalam menyiapkan materi, dalam penyampaian materi. Tema yang disampaikan oleh mahasiswa adalah hadis ke-16 dan juga hadis ke-17 dalam hadis kitab Arba'in Nawawi, yaitu dengan tema jangan marah atau menjaga amarah dan berbuat baik dalam segala hal. Pengajian dilaksanakan 1 kali di musola Desa Kemiri. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan berjalan dengan tertib serta khidmat. Itu terkait program serta pelaksanaan kegiatan KKN selama 1 bulan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Yang seterusnya yaitu penutup atau kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN yang dilaksanakan selama 1 bulan di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh program kerja yang dirancang meliputi pendampingan madrasah, diniyah, pendampingan Taman Pendidikan Al-Quran TPQ, kegiatan bimbingan belajar, bakti sosial, sosialisasi, serta pengajian dapat terlaksana dengan lancar berkat dukungan dari masyarakat dan serta perangkat desa setempat. Kegiatan pendampingan Madin dan TPQ memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan pemahaman dan kemampuan siswa dalam bidang keagamaan. Kegiatan bakti sosial dan sosialisasi berhasil menumbuhkan kepedulian sosial serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kebersamaan. Adapun kegiatan pengajian menjadi sarana pembinaan spiritual yang mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan KKN ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan sikap mandiri, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial. Saran: berdasarkan hasil pelaksanaan KKN individu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemerintah desa dan masyarakat setempat, diharapkan kegiatan pendampingan pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan selama KKN dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan juga TPI, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran serta penambahan tenaga pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya, mahasiswa KKN berikutnya diharapkan dapat melanjutkan dan menyempurnakan program yang telah ada dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta melakukan inovasi kegiatan yang lebih kreatif lagi. Ini adalah daftar pustaka. Ini lampiran pertama, yaitu terkait logbook kegiatan catatan harian kuliah kerja nyata selama pelaksanaan KKN 1 bulan di Desa Pamiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Pada hari ke-1, yaitu terkait tentang perizinan di perangkat desa, perizinan di TPI, dan juga Madin di Desa Kemiri, dan juga perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 bulan di Desa Kemiri. Untuk selanjutnya, yaitu terkait refleksi kegiatan kuliah kerja nyata KKN. Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN merupakan pengalaman yang sangat bermakna dan memberikan pembelajaran mendalam bagi penulis, baik secara akademik, sosial, maupun spiritual. KKN bukan sekedar kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga menjadi proses pembelajaran nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan bermasyarakat secara langsung. Secara keseluruhan, pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN memberikan dampak positif yang signifikan bagi penulis. KKN melatih penulis untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan peka terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Penulis juga menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki akan lebih bermakna apabila dapat diaplikasikan secara nyata untuk membantu masyarakat. Melalui kegiatan KKN ini, penulis semakin memahami makna pengabdian sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Pengalaman yang diperoleh selama KKN diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis
dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan, baik sebagai pendidik, anggota masyarakat, maupun sebagai insan akademis yang memiliki kepedulian sosial dan juga keagamaan. Penulis berharap kegiatan KKN ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Selain itu, pengalaman KKN ini diharapkan mampu membentuk karakter penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN, otomatis tidak mungkin kegiatan tersebut bisa berjalan lancar dan mulus. Pastinya ada yang namanya hambatan-hambatan. Nah, ini adalah beberapa hambatan dan solusi pelaksanaan kegiatan KKN selama 1 bulan di Desa Kemiri. Pada halaman ini adalah lampiran dokumentasi kegiatan dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan KKN selama pelaksanaan KKN 1 bulan di Desa Kemiri. Ini adalah dokumentasi saat kami melaksanakan perizinan ke pemerintah desa. Ini dokumentasi ketika kami melaksanakan perizinan di Madrasah Diniyah dan juga TPI. Ini adalah gambaran dokumentasi kegiatan KBM di Madinah Al-Mukarramah. Ini kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di TPI. Dan ini kegiatan bimbingan belajar bimbel selama KKN. Dan inilah kegiatan bakti sosial yang kami laksanakan di Desa Kemiri selama KKN. Dan ini kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan kepada para warga Desa Kemiri, khususnya anak-anak remaja dan juga usia dini. Dan ini kegiatan dokumentasi kegiatan pengajian di musola lingkungan Desa Kemiri bersama masyarakat sekitar. Dan ini kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan Maulid Nabi, Maulidur Rasul bersama para remaja Desa Kemiri. Dan ini kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, bacaan Yasin bersama masyarakat Desa Kemiri. Ini kegiatan dokumentasi ketika kami monitoring bersama dosen DPL, beliau Bapak Ahmad Muflihin, SPDI MPD. Dan ini yang terakhir adalah kegiatan atau dokumentasi kegiatan ketika kami berpamitan kepada TPI, Madin, serta kepada perangkat desa Kemiri. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait laporan hasil kuliah kerja nyata di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.